Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali dan Fadilatu Asy-Syaikh Al-Allamah Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizahumullah wa rahimahu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab yang ke-14, yaitu al-iftar, yaitu berbuka puasa. Kemudian di dalam bab ke-14 ini penulis membawakan beberapa poin. Yang pertama, mata yuftirus saim, yang artinya kapan kapan berbuka puasa orang yang berpuasa. Maka dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya berbuka puasa pada waktu terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua, yaitu penulis membawakan menyegerakan berbuka puasa. Artinya jika waktu sudah masuk untuk waktu berbuka dengan terbenamnya matahari, maka disegerakan berbuka puasa. Dan di dalam nomor 2 ini penulis membawakan beberapa huruf. Huruf yang pertama yaitu alif, ta'jilul fitri yajlibul khair, menyegerakan berbuka puasa mendatangkan kebaikan, sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari. Ba, ta'jilul fitri sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyegerakan berbuka puasa adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita pelajari juga. Kemudian jim, ta'jilul fitri mukhalafatun lidhdallin wal maghdubi alaihim,
Menyegerakan berbuka puasa adalah menyelisihi kaum orang-orang yang sesat dan dimurkai atas mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, inilah 3 huruf yang dibawakan oleh penulis pada pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis mengatakan, di dalam hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi terdapat berbagai macam faidah. Faidah yang pertama yaitu tetapnya agama dan jelasnya agama ini tergadaikan dengan menyelisihi ahli kitab. Agama Islam akan tegak, agama Islam akan kuat. Ini harganya adalah dengan menyelisihi ahli kitab di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini, yaitu dari hadis-hadis yang sudah disebutkan tentang menyegerakan berbuka puasa tadi, maka kita ambil pelajaran yang pertama, yaitu baqa'ud-din zahiran khafaqatan rayatuhu marhunun bimukhalafatil ladzina man qablana minal ladzina utul kitab. Ketetapan agama secara lahiriah, kemudian benderanya selalu terkibar, ini tergadaikan dengan cara menyelisihi ahlul kitab, orang-orang sebelum kita. Baik, sekarang yang kedua, faedah yang kedua di dalam menyegerakan berbuka puasa adalah al-i'tisam bil Islam. Ini halaman 64. Jika pihak Roja ingin menampilkan bukunya, silahkan. Halaman 64. 2. Al-i'tisam bil Islami yakunu jumlatan wa tafsilan. Yang artinya berpegang teguh dengan Islam dilakukan dengan cara secara global ataupun rinci. Artinya dalam menyegerakan berbuka semestinya kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, yaitu kita sebagai seorang muslim semestinya kita melaksanakan syariat Islam secara rinci ataupun secara global. Ya, yang rinci-rinci kita kerjakan, yang global-global kita kerjakan. Sebagaimana penulis mengatakan liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa berpegang teguh mengerjakan syariat Islam secara rinci dan secara global, seluruhnya dikerjakan. Wa alaihi fataqsimul islami ila lubabin wa qusyurin bid'atun jahiliyatun asriyatun. Oleh sebab itulah membagi Islam menjadi inti kemudian kulit, ini adalah pembagian yang bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa modern ini. Muraduha bi balbalatu afkaril muslimin wa idkhaluhum fi dawamatil ihtimamat allati la asla laha fi dinillah. Yang dimaksudkan dari pembagian bahwa Islam itu ada yang inti, ada yang kulit, ini adalah merusak pemikiran-pemikiran kaum muslimin dan memasukkan mereka ke dalam selalu berpikir hal-hal yang dianggap penting yang tidak ada asalnya dari agama Allah. Nah ini dia. Bal tamtaddu dzuruha ilal maghdubi alaihim. Bahkan melebar sayap-sayapnya kepada orang-orang yang dimurkai atas mereka. Alladzina yu'minuna bi ba'dil kitab. Yang mana mereka ini hanya mengimani sebagian dari Alkitab. Wa yakfuruna bi ba'd, dan mengkafiri sebagian yang lain. Walladzina umirna bi mukhalafatihim jumlatan wa tafsilan.
Dan mereka lah orang-orang yang kita diperintahkan, kaum muslimin diperintahkan untuk menyelisihi mereka, baik secara rinci ataupun secara umum. Waqad ulimat samaratu mukhalafatil yahudi wan nasara wa annaha baqa'ud dini zahiran azizan. Dan sudah diketahui buah hasil dari menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu bahwa tetapnya agama, baik secara lahiriah dan juga azizan, yaitu dengan kekuasaan. Yang ingin disampaikan oleh penulis di sini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim maka wajib berpegang teguh kepada agama Islam, baik secara rinci ataupun secara umum. Dan pembagian Islam menjadi inti dan kulit ini pembagian yang tidak ada asalnya, yang mendorong akhirnya kaum muslimin hanya memikirkan yang tidak penting dan tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Maka oleh sebab itulah hadis-hadis tentang menyegerakan berbuka puasa, faedah yang sangat luar biasa adalah kita sebagai kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berusaha mengerjakan syariat Islam, baik yang rinci ataupun yang umum. Seluruhnya kita kerjakan. Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat, kita kerjakan. Kemudian faidah yang ketiga dibawakan oleh penulis di sini tentang menyegerakan berbuka puasa. Penulis mengatakan ad-da'watu ilallah wa tadhkirul mu'minin la tanfasimu 'uraha wal ahdathul jisam allati haqat bil ummatil islamiyah la taj'aluna nufarriqu baina sya'airillah wa la tad'una ila tafdhili ba'dihha 'ala ba'd istighfafan bi ba'dihha. Berdakwah kepada Allah dan mengingatkan orang-orang beriman, maka ini tidak terpisah tali-talinya. Artinya, bagaimanapun keadaan yang menimpa kaum muslimin, difitnah, direndahkan, maka berdakwah kepada Allah dan mengingatkan kaum muslimin tetap terus jalan. Harus tetap terus jalan agar kaum muslimin mengerjakan syariat Islam, tetap terus jalan. Dan kejadian-kejadian yang besar yang menimpa umat Islam tidak menjadikan kita membedakan syiar antara syiar-syiar Islam. Ya. Kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin tidak membedakan kita, tidak menjadikan kita membedakan antara syiar-syiar Islam. Wala tad'una ila tafdhili ba'dihha bi ba'd, dan tidak mengajak kita untuk mendahulukan sebagian daripada sebagian yang lain dengan merendahkan sebagian yang lain. Fanaqulu kama yaqulu al-kathirun, hadhihi al-umur sathhiyyah wa far'iyyah wa khilafiyyah wa hamishiyah يجب أن نتركها ونركز جهودنا على الخطب العظيم الذي فرق صفنا وشتت شملنا. Maka kita tidak mengatakan seperti kebanyakan orang-orang yang mengatakan ini perkara-perkara ini perkara yang dasar, perkara yang khilafiyah, perkara yang merupakan catatan kaki saja, kita wajib meninggalkannya dan kita memfokuskan perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang agung, yang memisahkan saf-saf kita dan mencerai-beraikan kesatuan kita. Tidak. Ya. Maka kita katakan dari hadis tentang menyegerakan berbuka puasa, maka bagaimanapun kita tetap berdakwah, baik yang umum ataupun yang rinci dari dakwah kaum muslimin. Kita tidak membeda-bedakan. Meskipun hanya masalah menyegerakan berbuka puasa, maka kita tidak membeda-bedakan. Tetap kita harus dakwahkan. Ataupun masalah-masalah yang rinci, yang umum, maka tetap kita juga dakwahkan. Ya.
Kita tidak mengatakan seperti orang-orang yang mengatakan bahwa ini kan perkara enteng, perkara remeh, enggak usahlah terlalu jelimet, ya. Biarkan kita bersatu dulu, masalah khilafiyah disampingkan dulu. Tidak. Maka kita katakan dari hadis-hadis yang menunjukkan menyegerakan berbuka puasa, maka pada saat itu semestinya kita harus tetap mendakwahkan Islam dengan sesempurna mungkin. Baik yang rincinya ataupun yang umumnya kita dakwahkan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tentang menyegerakan berbuka puasa. Faya anta ayyuhal muslim ad-da'i. Maka wahai engkau seorang muslim yang berdakwah kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu pengetahuan, qad alimta min hadhihi al-ahadits asy-syarifah anna baqa'ad din zahiran manutun bi ta'jil iftar. Engkau sudah mengetahui wahai pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis yang mulia ini bahwa tetapnya agama, tegaknya agama, ya, terlihat jelas ini salah satu penyebabnya adalah dengan menyegerakan berbuka puasa. Walladzi yatahaqqaqu bi ghurubi qassi syams, yang mana berbuka puasa benar-benar terrealisasi dengan terbenamnya matahari. Ala falyattaqillaha rijalun yaz'umuna anna al-iftar 'inda ghurubi syams fitnah. والدعوة إلى إحياء هذه السنة دعوة إلى الضلال والجهل وإبعاد المسلمين عن دينهم. Ingatlah, maka bertakwalah orang-orang yang mengira bahwasanya berbuka saat terbenam matahari adalah sebuah keadaan yang merusak. Hati-hati, tuduhan ini tidak benar. Dan mendakwahkan untuk menghidupkan sunnah ini termasuk daripada dakwahan kepada kesesatan dan kebodohan dan menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Ini tuduhan juga tidak benar. Au annaha da'watun la qimata laha, atau dakwah untuk menyegerakan berbuka puasa adalah dakwah yang tidak ada nilainya. Ini juga tidak benar. Wala yumkinu an yajtami'a 'alaiha al-muslimun li'annaha minal umuril far'iyyah al-khilafiyah. Dan juga mereka berpendapat bahwasanya tidak mungkin kaum muslimin bersepakat atasnya karena dia termasuk perkara-perkara yang cabang yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Au minal qusur, atau termasuk hanya kulit saja. Wala haula wala quwata illa billah. Segala kekuatan dan daya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua sangkaan seperti ini adalah tidak benar. Ketahuilah baik-baik wahai pendakwah yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan bahwa agama akan tegak secara jelas. Ini disebabkan karena salah satunya menyegerakan berbuka puasa. Kenapa penulis mengatakan seperti ini? Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya sudahlah, nggak usah terlalu sibuk-sibuk dengan adab-adab puasa ini. Ya, yang penting kan kaum muslimin bersatu melawan orang-orang kafir. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang rinci-rinci seperti ini. Ini yang diinginkan oleh penulis. Ketahuilah baik-baik bahwa baqa'uddin manutun zahiran manutun bi ta'jilil iftar. Tegaknya agama dengan kuat ini disebabkan karena menyegerakan berbuka. Disebabkan karena menyegerakan berbuka. Taib. Sekarang kita masuk kepada huruf dal. Jadi di dalam menyegerakan berbuka terdapat di dalamnya beberapa huruf. Yang pertama huruf alif, menyegerakan berbuka mendatangkan kebaikan. Huruf ba, menyegerakan berbuka puasa adalah termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, menyegerakan berbuka termasuk daripada menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani yang dimurkai dan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dal sekarang. Al-fitru qabla salatil maghrib. Ya, perhatikan baik-baik.
yaitu berbuka sebelum sholat maghrib. Jangan sholat maghrib dulu baru berbuka. Tetapi ketika sudah terbenam matahari, menunjukkan waktu berbuka sudah datang, sudah masuk, maka berbuka sebelum sholat maghrib. Lihat hadis yang menunjukkan akan hal ini. Penulis mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuka puasa sebelum sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Lianna ta'jil al-fitri min akhlaqil anbiya. Karena menyegerakan berbuka termasuk daripada akhlaknya para nabi. An Abi Darda radhiyallahu anhu, thalathun min akhlaqin nubuwah, ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur wa wad'ul yamini 'ala shimali fi shalah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, 3 perkara dari akhlak para nabi alaihi wassalatu wassalam. Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Maka saya berpesan kepada kaum muslimin yang berada di jalan saat sudah terbenam matahari, sudah masuk waktu berbuka, berada di traffic light, lampu merah, pemberhentian lampu merah, saat sudah terbenam matahari, masuk waktu berbuka puasa, maka usahakan harus berbuka. Ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disegerakan berbuka, jangan nunggu sampai rumah dulu. Disegerakan berbuka. Kalau perlu ketika Anda di samping jalan, ya di samping jalan, di tengah jalan, kemudian sudah terdengar azan menunjukkan waktu maghrib, maka ke samping, ya berhenti untuk waktu berbuka. Walau hanya dengan 1 biji kurma, dengan air berbuka. Kemudian juga kaum muslimin yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menyediakan fasilitas untuk mengerjakan berbuka puasa atau menyegerakan berbuka puasa ini, ya. Saat di jalan tol, kemudian jalan-jalan raya yang panjang, ya, yang kadang-kadang orang lewat tidak ada warung di situ, maka orang-orang yang diluaskan rezekinya dia bisa mengais pahala dari situ. Ya, ini salah satu amalan yang sangat luar biasa, membukakan puasa orang. Nanti kita akan bahas di dalam kitab ini. Kemudian nomor 3. Sekarang penulis membawakan nomor 3. Jadi dalam bab ke-14 ini, nomor pertama kapan berbuka puasa, nomor kedua menyegerakan berbuka puasa, sudah kita bahas panjang lebar tadi. Kemudian nomor 3 sekarang, ala madza yuftir, berbuka puasa dengan apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahuddu 'ala al-fitri bit-tamr, fa in lam yajid fa 'ala al-ma'. وهذا من كمال شفقته وحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحهم. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan untuk berbuka puasa dengan tamar. Tamar adalah kurma yang sudah kering. Ini gambarnya, kita di zaman yang mudah memberikan contoh dengan gambar. Kurma yang sudah kering. Ini kurma yang sudah kering, ya. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh para pemirsa. Nabi Muhammad dengan kurma yang sudah memang masih rutab gitu ya. Dengan kurma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab, yaitu kurma yang masih basah maksud saya. Kalau bersahur dengan kurma yang sudah kering yang tadi saya contohkan. Ya, ini dia. Sedangkan kalau berbuka dengan rutab, ya, yang masih basah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Fa'ilam yajid fa'alal ma. Kalau seandainya tidak ada kurma, maka hendaknya berbuka dengan air. Hendaknya berbuka dengan air. Dan saya berpesan, kita di zaman yang begitu canggih ini, transportasi cepat, alat pendingin mudah, maka sunnah-sunnah yang seperti ini sangat mudah kita kerjakan. Dan semestinya seorang muslim yang sanggup, hendaknya dia berusaha.
mengerjakan sunnah-sunnah ini, ya, mengerjakan sunnah-sunnah ini. Wa hadza min kamali syafaqatihi wa hirsi sallallahu alaihi wasallam ala ummati wa nushihim. Dan ini termasuk kesempurnaan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terhadap umatnya, dan juga nasihat yang sungguh-sungguh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, qala rabbul alamin alladzi ba'atsa Muhammadan rahmatan lil alamin. Tuhan semesta alam yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk alam semesta berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasa berat atas apa yang kalian rasakan dari kesulitan. Harisun 'alaikum. Bersungguh gigih beliau atas kalian, wahai orang-orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka dengan kurma, atau jika tidak sanggup maka dengan air, maka ini termasuk tanda kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, li'anna i'dha'al jismi syai' al-hulu min khuluwil ma'a khuluwil ma'idah ad'a ila qabulihi wa intifa'i al-a'dha'i bihi. Karena pemberian kurma, saya ulangi, pemberian badan dengan sesuatu yang dingin, dengan sesuatu yang manis, ya, dan pada saat itu alat pencerna kita kosong, ini lebih mudah diterima dan lebih bermanfaat untuk anggota tubuh. La siyamal jismus salim, terutama badan yang sehat. Fa innahu yataqawwa, maka sesungguhnya dia akan semakin kuat. Wa ammal ma fa innal jisma yahsulu lahu bis-shaum naw'u minal yabas fa idza rutiba bil ma kamula intifa'uhu bil ghadha. Adapun air, maka sesungguhnya tubuh kita dengan puasa terjadi padanya semacam kekeringan karena kekurangan air. Maka dilembabkan dengan air sehingga sempurna manfaatnya dengan makanan. Nah, ini yang dimaksud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan syariat yang membawa rahmat untuk alam semesta. Ya, datang dengan syariat yang membawa rahmat untuk alam semesta. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin. Jadi, kenapa dengan kurma? Kurma kan manis. Maka manis sangat bermanfaat saat perut kita kosong, kemudian diisi yang manis. Maka ini sangat bermanfaat untuk anggota tubuh. Kemudian juga, kenapa dengan air? Karena ketika seorang berpuasa, maka dia ada semacam kekurangan air pada tubuhnya. Dengan air tersebut akan mudah mengolah makanan yang dimakan ketika berbuka puasa. Ini salah satu rahmat dan kasih sayang dan kegigihan Rasulullah SAW untuk memberikan yang terbaik kepada umatnya. Kemudian penulis mengatakan, wa'lam ayyuhal abdut ta'i' anna lit-tamri barakat wa khawwas. وكذلك الماء في التأثير على القلوب وتزكيتها لا يعلمها إلا المتبعون. Ketahuilah wahai hamba yang taat bahwa kurma memiliki keberkahan-keberkahan dan faedah-faedah yang khusus. Demikian pula air memberikan pengaruh pada hati dan mensucikannya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa kita berbuka dengan kurma
dan kurmanya kalau bisa dengan rutab, yaitu yang masih basah. Kalau tidak bisa, bisa dengan kurma tamar yang sudah kering. Kalau tidak ada, maka dengan air, ya. Maka dalilnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli, fa in lam yakun rutabatin fatamaratun, fa in lam yakun tamaratin hasawatin min ma." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuka puasa dengan rutab. Rutab yang saya contohkan tadi, kurma yang masih baru-baru masak, ya, kurmanya baru-baru masak, ya, rutab. Kemudian beliau berkata tadi di sini dalam hadis, fa illam yakun rutabatin fatamaratun. Kalau seandainya tidak ada rutab, maka boleh dengan tamar. Tamar seperti ini, kurma yang sudah kering, ya, kurma yang sudah kering. Nah, ini tamar, ya. Nah, kalau seandainya tidak ada tamar, maka meneguk beberapa tegukan air. Nah, ini nomor 3. Nomor 4, madza yaqulu 'indal iftar? Apa yang diucapkan saat berbuka? Ya, apa yang diucapkan saat berbuka? I'lam akhi shaim, waffaqana Allah wa iyyak littiba'i sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, wahai saudaraku yang sedang berpuasa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna laka da'watan mustajabah, bahwa engkau memiliki doa yang dikabulkan. Yaitu maksudnya saat berbuka puasa, faghtanimha fursah. Maka gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Wad'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah engkau kepada Allah dalam keadaan engkau yakin dikabulkan oleh Allah. Wa'lam annallaha la yastajibu du'a li du'ai qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Wad'uhu bima tasya'i min da'awatil khairat. Berdoalah kepadanya, meminta apa saja dari permintaan-permintaan kebaikan. La'allaka tahuzu khairait dunya wal akhirah. Semoga engkau mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabat, da'watus shaim wa da'watul madlum wa da'watul musafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang berpuasa, doa orang yang terzalimi, doa orang yang musafir. Hadis riwayat Imam Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa, kemudian juga Abu Muslim Al-Kujji dalam kitab juznya dari jalan Ibnu Musa, ya, dengan sanad yang sahih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis ingin mengatakan kepada kita, saat berpuasa salah satu amalan yang sangat luar biasa bagi orang yang berpuasa adalah berdoa. Orang yang berpuasa memiliki kesempatan agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu amalan inti Ramadan adalah banyak-banyak berdoa. Salah satu amalan inti Ramadan adalah banyak-banyak berdoa. Kemudian penulis mengatakan, wa hadhihi da'watu allati la turad takunu 'inda fitrik. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun la turaddu da'watuhum, as-sha'imu hina yuftir, wal imamul 'adil, wa da'watul mazlum. Dan doa yang tidak ditolak ini terjadi saat engkau berbuka. Lihat ya, saat engkau berbuka. Berarti saat berbuka. Entah itu di awal berbuka, di tengah berbuka, di akhir. Soalnya saat berbuka. Sedang-sedang asik-asik berbuka. Jangan lupa berdoa.
hadis riwayat Imam Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang tidak ditolak. 3 orang yang doanya tidak ditolak. Seorang yang berpuasa hina yuftir, saat berbuka. Begitu lafadznya. Seorang yang berbuka hina yuftir, saat berbuka. Seorang imam yang adil dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan di dalamnya terdapat jahalatu Abi Mudillah. Di dalamnya terdapat kerawi yang majhul, yaitu Abi Mudillah. Taib. Kemudian juga berdasarkan hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki saat berbukanya benar-benar doa yang dikabulkan, yang tidak tertolak. Ya, saat berbukanya, inda fitrihi, saat berbukanya. Berarti saat-saat berbuka, entah itu di awal, di pertengahan berbuka, di akhir berbuka, saat berbukanya. Kemudian, dan itu hadis berdasarkan riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Ibnu Sunni, dan Imam At-Tayalisi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian, penulis mengatakan, wa afdalud du'ai ad-du'aul ma'thur an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad kana raqulu sallallahu alaihi wasallam idza aftar dhahaba adh-dhama wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dan seutama-utama doa atau doa paling utama, doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa jika berbuka beliau membaca dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah terisi usus-usus, dan telah tetap pahala dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ini dibacanya? Saat berbuka. Jadi gini, saya beri contoh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunjukkan azan maghrib. Terbenam matahari. Maka dia ambil kurma, kemudian dia mengucap bismillah. Lalu dia masukkan kurma tersebut. Ya, atau dia minum air, sebelum minum dia mengucapkan bismillah, lalu dia minum air tersebut. Saat sudah terisi, maka baru dia membaca doa ini. Dhahabadh dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini tambahan tentang hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka hadis tentang ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa jawaban dari para ulama rahimahumullahu taala tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Sunan Abi Daud oleh Imam Abu Daud dari Mu'adz bin Zuhrah, an Mu'adz bin Zuhrah annahu ballaghahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Yang artinya dari Mu'adz bin Zuhrah bahwa sampai kepada beliau riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau berbuka atau jika beliau sudah berbuka, beliau mengucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, ini hadis lemah. Ini hadis adalah hadis yang lemah.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lemah karena di dalam sanadnya terdapat Daud ibn Zabarqan, dan dia adalah matruk, seorang rawi yang dituduh berdusta. Ya, seorang rawi yang dituduh berdusta. Daud ibn Zabarqan, seorang rawi yang dituduh berdusta. Maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua riwayatnya tidak ada yang sahih dari hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya, semuanya terdapat kelemahan dalam riwayat-riwayatnya. Dilemahkan oleh para ulama hadis. Di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya. Kemudian Al-Qastalani juga melemahkan hadis ini. Jadi hadisnya lemah tentang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Jadi cara berbuka yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ketika sudah terbenam matahari, azan maghrib, kemudian dia mau makan mengucap bismillah, mau minum mengucap bismillah. Sesudah makan, sesudah ada beberapa yang masuk dari makanan dan minuman, maka dia mengucapkan zahaba dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajri insyaallah. Dan dia boleh berdoa apapun saat dia sedang berbuka tersebut, karena itu adalah waktu mustajab. Wallahu alam. Kemudian nomor 5 sekarang. Ini nomor yang terakhir dalam bab ini, it'amu shaim, yaitu memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Maksudnya adalah membukakan orang yang sedang berbuka puasa. Wal tahris ya akhi barakallahu fik wa waffaqaka li'amalil birri wat taqwa. Dan hendaklah engkau bersungguh-sungguh wahai saudaraku. Semoga Allah selalu memberkahi dirimu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu untuk mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. An tufattira saiman. Hendaknya engkau membukakan puasa orang yang sedang berpuasa pada waktu berbuka puasa. Lima fi dzalika minal ajril azim wal khairis tsar al amim. Ya, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar dan kebaikan yang merata. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maksudnya di waktu berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Berarti ini adalah anjuran dan syariat untuk membukakan orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka. Ya, dan pahalanya besar, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa yang dibukakan tersebut. Ya, kalau seandainya dia membukakan satu orang, dia mendapatkan pahala puasa 2 orang. Pahala dari dirinya, pahala dari orang yang dia bukakan. Kalau dia membukakan puasa 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Maka ini luar biasa. Ya, ini harus kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan akan hal ini. Dan di zaman sekarang mudah. Cari tempat-tempat yang kita bisa bukakan orang untuk berbuka puasa. Ya, di tempat-tempat yang strategis seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau saya boleh bercerita, di Arab Saudi itu kalau pas lagi musim haji, orang-orang yang diluaskan rezekinya, mereka bawa nyewa kontainer itu yang besar itu, diisi dengan makanan.
Setiap kali jamaah haji lewat, maka dibagi-bagikan secara gratis. Ya, siapapun dia. Maka orang yang diluaskan rezekinya, sudahlah di zaman sekarang sudah enggak, bukan zamannya untuk memperlihatkan kekayaan, tetapi minim beramal gitu. Ya, orang tidak simpatik, orang juga akan tidak suka, ya, sering memperlihatkan kekayaan, bahkan sampai kepada tahap meremehkan orang miskin. Ya, ini kebiasaan harus kita jauhkan dari kaum muslimin. Ya, sering memperlihatkan kekayaan tetapi minim berbagi. Maka saya memberikan sebuah solusi ataupun cara agar bisa berbagi. Di antaranya adalah menyewa kontainer isinya makanan, setiap kali waktu berbuka maka dibagi, ya. Orang-orang tersebut dibagi, tentunya tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kerumunan yang banyak. Sehingga orang-orang yang berpuasa mereka mendapatkan makanan dan minuman untuk mereka berbuka puasa. Terutama yang terjebak di jalan tol, di jalan raya, kemudian di persimpangan, lampu merah dan seterusnya. Yang mereka tidak bawa bekal pada waktu itu untuk berbuka. Maka ini kesempatan, ya, kesempatan untuk bisa membukakan puasa yang pahalanya sangat besar. Wa idza du'iya al-muslimu as-sha'im 'alaihi an yujiba ad-da'wah. Jika seorang muslim diundang untuk makan, hendaklah dia menghadiri undangan tersebut. Lianna man lam yujibid da'wata faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang tidak menghadiri undangan makan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kunyahnya Abul Qasim. Wa yanbaghi alaihi an ya'taqida jaziman anna dhalika la yudayyi'u syai'an min hasanatihi wa la yunqisu syai'an min ajrihi. Dan dia harus meyakini bahwasanya berbuka puasa pada undangan orang itu tidak mengurangi pahalanya dan tidak menghilangkan kebaikan-kebaikannya. Wa yustahabbu lil mad'uwi an yad'u lid-da'i ba'da al-faraghi min at-ta'am bima ja'a 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anwa' kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam alif wa akala ta'amakumul abraru wa sallat alaikumul malaikatu wa aftara indakumus shaimun. Dan dianjurkan bagi orang yang diundang makan untuk berbuka puasa, hendaknya dia berdoa, mendoakan orang yang mana tadi? Abdurrahman. Ya, mendoakan orang yang mengundangnya makan setelah dia makan. Dengan doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bermacam-macam. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Imam An-Nasai dalam kitab Amal Yaumi wal Lailah, kemudian Imam Ibnu Sunni, Imam Abdul Razzaq, ya, dengan sanad yang sahih bahwa apabila seseorang diundang makan untuk berbuka puasa, maka setelah dia menikmati makanan buka puasa tersebut, dia mendoakan akala ta'amakumul abrar, yang artinya makanan-makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik-baik. Wasallat alaikumul malaikah, dan para malaikat mendoakan kalian mendapatkan ampunan, rahmat dan berkah. Wa aftara indakumus shaimun, orang-orang yang berpuasa telah berbuka puasa. Ini doa yang pertama. Ya, ini doa yang pertama. Kemudian Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberi makan kepadaku, dan minum kepada orang yang memberi minum kepadaku. Ya. Kemudian ini hadis riwayat Imam Muslim dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Kemudian jim, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, dan berkahi di dalam apa saja yang telah Engkau berikan rezeki kepada mereka. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala nanti pekan depan kita
mudah-mudahan sudah masuk ke dalam Ramadan dan kita tetap terus lanjut membaca kitab ini sampai selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Masih ada beberapa bab yang tersisa, yaitu buku ini sampai kepada bab yang ke-23, ya. Kita sekarang baru sampai kepada bab yang ke-14. Masih panjang perjalanan kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pekan depan, yaitu membicarakan tentang mufsidatus shaum, yang artinya hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu bertepatan dengan kita sudah masuk ke dalam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa memasuki bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menggunakan kesempatan Ramadan beribadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita saat di dalam bulan Ramadan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullahu taala. Tafadhal. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami, khususnya untuk menghadapi yang sesaat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita akan mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan. Pertanyaan pertama dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, banyak beredar, apalagi di iklan-iklan, kaum muslimin sudah memahami itu merupakan salah satu hal yang wajar, bahwasanya berbuka dengan yang manis, sehingga kaum muslimin di Indonesia ini rata-rata berbuka dengan es buah, dengan kolak, teh manis, dan lain sebagainya. Apakah ini ada hadisnya atau tidak, berbuka dengan yang manis? Silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, adapun berbuka dengan yang manis-manis, maka mungkin sebagian orang menganggap bahwa berbuka dengan yang manis-manis itu diambilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbuka dengan kurma. Akhirnya dari situ diambil sesuatu ataupun prasangka baik yang disebut dengan istihsan, adalah berbuka dengan yang manis-manis. Tetapi yang menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma, dan berbuka dengan kurma itu salah satunya adalah agar kita lebih kuat setelah tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita lebih kuat untuk mendapatkan asupan nutrisi setelah kita berbuka. Secara dalil belum ada, yang ada adalah hanya berbuka dengan kurma. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan bagi telepon. Silahkan. Dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Ibu Samsul Ma'arif di Jakarta Selatan. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ustadz, kalau bulan puasa anak saya di perjalanan terus muntah batal, enggak, tapi anak saya suruh buka enggak mau, terus pernah lagi puasa, orang udah pada minum, udah pada buka, suruh makan korma dia enggak mau, terus udah orang hampir jam 7 baru mau minum. Sebenarnya kan harus buka dulu ya Ustaz, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Iya. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fik Ustaz. Barakallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun untuk orang yang muntah, maka jawabannya ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, man dzara'ahul qai fala qadha alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qadha.
yang artinya barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada atasnya. Dan barang siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka wajib atasnya mengqada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadisnya sahih. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Al-Mughni, "Wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha, wa man dhar'ahu al-qay fala syai'a 'alaihi." Siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka wajib baginya untuk mengqadha, dan jika dia tidak sengaja, maka dia tidak ada qadha atasnya. Apa bedanya sengaja dengan tidak sengaja? Sengaja artinya dengan pilihannya. Dia memuntahkan sesuatu dengan pilihannya. Sedangkan kalau tidak sengaja, maka tidak ada pilihannya, dia muntah begitu saja. Nah, tergantung tadi anak tadi, apakah dia muntah dengan sengaja ataukah dia tidak muntah dengan sengaja. Kemudian adapun waktu berbuka tergantung daerah masing-masing. Ya, tadi ibu yang bertanya menyebutkan jam. Kalau seandainya jam 7, maka di waktu Indonesia Barat sudah mau mendekati sholat Isya, maka ini tidak diperbolehkan seseorang berbuka mau mendekati azan Isya. Hendaknya dia berbuka saat dia sudah melihat terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib di daerah tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami tunggu di line telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Yudi dari Bandung. Silahkan Pak Yudi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya terkait dengan vaksin ya. Pas saya ini jadwal vaksin COVID tahap 2 ini pada saat puasa, apakah membatalkan atau tidak? Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun vaksin COVID-19 dan vaksin-vaksin lainnya, serta yang semakna dengannya, apabila vaksin tersebut tidak menyebabkan seperti semakna dengan makan dan minum, bukan asupan sesuatu yang mengenyangkan, maka pada saat itu tidak membatalkan puasa meskipun dia divaksin saat berpuasa. Ya, yang membatalkan puasa adalah segala macam suntikan ataupun perbuatan yang semakna dengan makan dan minum, seperti misalkan transfusi darah, kemudian juga seperti misalkan memasukkan sesuatu yang membuat dia kenyang, membuat dia kuat, membuat dia, yang ada sebagian orang yang sudah divaksin, termasuk saya juga, ini walhamdulillah sudah tahap pertama dan tahap kedua juga nanti di bulan Ramadan, maka sepertinya yang kita rasakan tidak ada yang semakna dengan makan dan minum. Artinya bukan sebagai asupan makanan yang mengenyangkan, bukan. Ya, maka pada saat itu seseorang tidak mengapa untuk melakukan vaksin COVID-19 dan vaksin-vaksin lainnya saat berpuasa. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan berikut kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan dari Fulanah di Bogor yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana situasinya jika sedang berpuasa dan telah dikumandangkan adzan atau berbuka puasa, namun dalam perjalanan qadarullah terjebak macet
sedangkan tidak ada sama sekali minuman dan makanan yang bisa dikonsumsi. Apa yang harus dilakukan saat mengalami kondisi seperti ini? Silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Adapun jika tidak ada yang bisa dikonsumsi sebagai alat ataupun sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk berbuka puasa, maka pada saat itu dia berarti berniat berbuka saja, tidak ada yang bisa dikonsumsi mau diapakan, ya. Maka saya nasihatkan apabila kaum muslimin dalam keadaan bersafar ataupun keluar rumah di saat-saat mau mendekati buka puasa, maka hendaklah dia bawa bekal, ya, agar dia bisa berbuka puasa dan menyegerakan berbuka puasa yang pahalanya sangat besar yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Naam. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Kembali kami bacakan dari pesan singkat pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah di Balikpapan. Izin bertanya Ustadz, apakah memasak untuk makanan keluarga di rumah yang berpuasa termasuk memberi makanan orang yang berpuasa? Pertama. Kemudian yang kedua, apakah ketika berbuka boleh berdoa di dalam hati sambil makan sajian berbuka? Silahkan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Maka jawabannya adalah apabila seorang ibu atau istri memasak di rumah, apakah itu dinamakan membukakan puasa? Maka jawabannya iya, jika memang harta yang digunakan untuk membukakan puasa tersebut adalah dari istri, maka dia berarti dia membukakan puasa. Tetapi jika harta yang digunakan untuk membukakan puasa tersebut adalah dari suami, berarti yang membukakan puasa di sini adalah bapak, yaitu seorang suami. Maka berharaplah pahala dari itu. Ya, berharaplah pahala dari itu. Baik, kemudian pertanyaan kedua tadi yang berkaitan dengan seorang ketika berbuka puasa, maka doanya dia ucapkan, bukan berdoa di dalam hati. Doanya dia ucapkan. Dan salah satu doanya tadi yaitu dia mengucapkan zahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah terisi usus-usus dan telah tetap pahala insyaallah. Jadi dia diucapkan doanya, bukan di dalam hati. Wallahu a'lam. Naam. Waalaikumsalam wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertanyaan yang kami ajukan melalui pesan singkat tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz menyampaikan ihtitam. Fadal ya Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam kesempatan akhir ini, saya ingin mengingatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Ramadan, bahwa di malam pertama Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering bersabda kepada para sahabatnya, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan. Maksudnya kita sebagai seorang muslim diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar bertekad untuk lebih memfokuskan ibadah di dalam Ramadan, untuk lebih banyak berkegiatan ibadah di dalam bulan Ramadan, dan tidak terlalu terfokuskan dengan kegiatan-kegiatan selain ibadah dari perkara-perkara dunia. Kemudian juga, wahai pencari keburukan, cukupkan Anda dalam bulan Ramadan. Seakan-akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para
orang-orang yang berdosa, ayo sekarang bulan Ramadan, ayo sekarang waktunya untuk bertobat, mencukupkan dari keburukan-keburukan. Karena Ramadan adalah bulan ibadah, bulan taubat, bulan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua jenis manusia ini kita semua harus bertekad, berniat dengan kuat untuk beribadah yang lebih banyak di dalam bulan Ramadan dan untuk meninggalkan maksiat di dalam bulan Ramadan. Itu salah satu persiapan yang sangat penting memasuki bulan Ramadan, yaitu seseorang bertekad, berniat yang kuat untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Dan bertekad, berniat yang kuat untuk seseorang melakukan pemberhentian terhadap maksiat-maksiat yang ada. Meninggalkan maksiat-maksiat yang ada. Bertobat dari maksiat-maksiat. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk mendapati bulan yang penuh dengan berkah ini. Dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan maksimal di dalam bulan ibadah ini. Dan semoga kita amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang mendatangkan pahala. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.